Hai, perkenalkan nama saya Happy Julian Angulo. Baik, di video kali ini saya mau menjelaskan perubahan fonem. Ada beberapa penyebab terjadinya perubahan fonem, yaitu akibat adanya koartikulasi, akibat adanya pengaruh bunyi lingkungan, akibat adanya distribusi, akibat adanya proses morfologis, akibat adanya perkembangan sejarah. Yang pertama, akibat adanya koartikulasi. Koartikulasi adalah proses artikulasi lain yang menyertai terjadinya artikulasi utama, primer, ataupun artikulasi pertama. Koartikulasi ini terjadi karena sewaktu artikulasi primer untuk mencapai memproduksi bunyi pertama berlangsung, alat-alat ucap sudah mengambil ancang-ancang untuk memproduksi bunyi berikutnya. Dalam peristiwa ini dikenal adanya proses-proses labialisasi, rerefleksi, palatalisasi, velarilisasi, faringalisasi, dan glotis. Yang kedua, akibat pengaruh lingkungan. Bunyi yang berada sebelum atau sesudah bunyi utama akan terjadi dua peristiwa perubahan yang disebut asimilasi dan disimilasi. Yang ketiga, akibat terjadinya distribusi. Letak atau tempat suatu bunyi dalam suatu ujaran. Akibat distribusi ini akan terjadi perubahan bunyi yang disebut aspirasi, pelepasan, pemanduan, dan netralisasi. Yang keempat, akibat proses morfologi. Perubahan bunyi akibat adanya proses morfologi lazim disebut dengan istilah morfofonemik dan morfofonologi. Dalam proses ini dapat terjadi peristiwa pemunculan fonem, peluluhan fonem, pergeseran fonem, dan perubahan fonem. Yang kelima, akibat dari perkembangan sejarah. Perubahan bunyi akibat dari perkembangan sejarah ini tidak berkaitan dengan kajian fonologi, melainkan berkenaan dengan pemakaian sejumlah unsur leksikal di dalam masyarakat dan budaya. Perubahan yang berkenaan dengan perkembangan sejarah pemakaian bahasa ini antara lain adalah proses kontraksi, metatesis, diftongisasi, monoftongisasi, dan anaptiksis. Contoh perubahan fonem yaitu 1. Kata tujuan. Saat pengucapan kita adalah TWUJUWAN dan huruf W tidak terlalu tampak kedengaran. Tujuan. Yang kedua, kata kertas saat pengucapannya adalah KRTAS, kertas. Yang ketiga, kata akrab. Cara pengucapannya yaitu AKRAP, akrab. Jadi B-nya nggak tampak. Dan yang keempat, kata bina. Karena adanya proses prefiksasi atau tambahan kata di awal, maka kata bina menjadi membina. Yang kelima, penambahan bunyi pada tengah kata, maka kata kapak menjadi kampak. Baik, cukup sekian penjelasan saya tentang perubahan fonem. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.